Kita ke sorotan lainnya, Gerakan Buruh Bersama Rakyat Jumat siang menggelar unjuk rasa di halaman kantor Kemenaker Trans, Jakarta Selatan menuntut kenaikan upah provinsi UMP tahun 2022. Ekonomi siapa? Di berbagai macam Sulawesi dan daerah-daerah lain. Rakyatnya terus ditekan, ditindas, benar nggak? Dengan membawa poster dan spanduk, ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau GEBRAK menuntut kenaikan UMP sebesar 10% di tahun 2022. Massa juga meminta kepada pemerintah agar segera mencabut surat edaran Kemenaker Trans terkait pengupahan. Menurut rencana, aksi tersebut akan terus dilakukan gerakan buruh hingga tuntutannya dipenuhi oleh pemerintah. Sementara itu di Balai Kota DKI Jakarta, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar demo di depan Balai Kota dengan membawa spanduk dan bendera meminta Pemprov DKI menaikkan UMP 2022. Demo buruh ini mendapatkan pengawalan ketat dari polisi. Masa demo buruh di depan Balai Kota DKI Jakarta baru membubarkan diri pada Jumat sore. Lalu lintas di sekitar lokasi pun kembali normal. Situasi jalanan terpantau aman dan tidak ada aksi demo lanjutan. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menolak persentase kenaikan upah minimum pekerja tahun 2022. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea mempertanyakan alasan pemerintah mematok besaran kenaikan upah sebesar 1,09%. Baginya angka ideal kenaikan upah minimal 5% mengacu pada 60 daftar pokok hidup layak pekerja. KSPSI mendesak pemerintah mengajak aliansi buruh duduk bersama kalangan pengusaha soal rumusan upah buruh. Kita temukan dulu formulanya nih, karena kita menolak PP nomor 36, kita duduk bersama apa alasan pemerintah, hitungannya seperti apa 1,09%, parameternya apa. Karena buat saya sendiri, saya nggak jelas, kok bisa 1,9%, sedangkan inflasi berapa persen, pertumbuhan ekonomi 7%. Nah ini kan jadi semua kita menghitung di angka ya, idealnya. Di hitungan kami 5-8% misalnya, dengan hitungan itu. Harusnya keluar angka segitu. Tapi nyatanya keluar angka 1,09%. Nah parameternya yang mana yang diambil? Pertumbuhan ekonomi dengan inflasi atau ada parameter yang lainnya? Nah ini yang mesti kami tanyakan pada pemerintah langsung. Buruh di Jakarta dan sejumlah daerah sejak Rabu kemarin menggelar aksi demonstrasi. Mereka menuntut kenaikan upah setidaknya 3,57%. Sementara pemerintah lewat peraturannya menetapkan kenaikan upah buruh 2020 adalah 1,09%. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah beberapa waktu lalu. Simulasi berdasarkan data dari BPS, rata-rata kenaikan upah minimum itu 1,09. Ini rata-rata nasional. Tentu sekali lagi kita tunggu para gubernur, data dari BPS sudah kami sampaikan kepada para gubernur, nanti pada saatnya gubernur akan menetapkan. Menyikapi kebijakan kenaikan UMP 2022 sebesar 1,09%, sebanyak 2 juta pekerja atau buruh akan menggelar mogok nasional selama 3 hari, yakni 8-10 Desember 2021. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal menegaskan, aksi mogok nasional ini melibatkan 60 federasi serikat buruh dan 5 konfederasi serikat buruh. Pemogokan, mogok nasional, 2 juta buruh akan terlibat, ratusan ribu pabrik akan stop produksi, ratusan ribu pabrik akan stop produksi di 30 lebih provinsi, ratusan kabupaten kota. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfud dalam program Kompas Petang menyatakan kenaikan 1,09% UMP merupakan kenaikan rata-rata secara nasional. Sementara untuk kenaikan upah minimum setiap daerah disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah dan sudah disepakati antara pemerintah, pengusaha dan pekerja secara tripartit. Indonesia
Nah, saya kira kebijakan tadi disinggung surat edaran Bumenaker, itu saya kira juga sudah tepat sebagai tanda kutip rambu-rambu untuk menetapkan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten. Dan itu juga berdasarkan data dari BPS. Jadi jangan sampai kita unjuk rasa meminta kenaikan tapi tidak berdasar, hanya berdasarkan survei pasar sendiri. Ini saya kira saya selalu berpikir ya, bagaimana nanti serikat pekerja, serikat buruh, asosiasi pengusaha melaksanakan survei itu sendiri. Kepala daerah memiliki batas waktu hingga 21 November 2021 untuk menetapkan UMP 2022. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tengah mengkaji penetapan UMP 2022 dengan formula UMP ganda dengan mempertimbangkan usaha yang terdampak dan tidak terdampak pandemi COVID-19. Dampak nih, ada perusahaan yang tidak terdampak. Yang terdampak itu ada berapa, kondisi seperti apa. Kalau ini UMP-nya dipukul rata, saya kira ini ada yang tenang-tenang saja dan ada yang tidak kuat gitu loh. Mungkin nggak kita membuat formula semacam UMP-nya ganda. Jadi mereka yang kena itu kemudian diterapkan aturan yang mungkin menggunakan formula PP, tapi yang lain dan punya kemampuan kenapa kemudian tidak bisa meningkatkan jauh lebih tinggi. Melihat rata-rata tren kenaikan upah 3 tahun terakhir, presentasenya memang masih rendah. Di tahun 2020, kenaikan upah mencapai 8,15%. Sedangkan tahun 2021 sama sekali tidak ada kenaikan upah alias 0%. Baru tahun depan, pemerintah memutuskan ada kenaikan upah sebesar 1,09%. Dengan ditetapkannya upah minimum oleh pemerintah, penetapan UMP sudah harus diumumkan oleh gubernur paling lambat 21 November 2021. Sedangkan upah minimum kabupaten kota UMK paling lambat pada 30 November 2021. Tim Liputan Kompas TV.